Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Soper. Di video kali ini kita akan belajar tentang siklus penjualan ya di software ERP. Dimana nanti kita akan buat beberapa part atau beberapa video karena memang siklus penjualan ini cukup banyak juga gitu. Oke, kita mulai saja. Oke, sebenarnya apa itu software ERP dan bagaimana siklus penjualan itu bekerja? Nah, software ERP sendiri itu adalah sistem ERP berbasis ERP Next yang memang sudah kita custom atau kita sesuaikan dengan behavior atau kebutuhan pelaku bisnis Indonesia. Jadi secara tampilan memang akan agak berbeda dengan originalnya si ERP Next gitu. Tetapi secara konteks itu masih sama, jadi sehingga teman-teman belajar software ERP itu sama dengan belajar ERP Next. Begitu juga sebaliknya. Nah, apa itu siklus penjualan gitu ya atau sales cycle itu rangkaian tahapan yang dilakukan oleh perusahaan ketika hendak menjual barang atau jasanya kepada pelanggan, mulai dari prospek hingga closing. Nah, tentu saja siklus ini punya manfaat besar di mana nanti tim penjualan bisa mengolah proses penjualan dengan efisien dan memastikan pengalaman terhadap pelanggan itu akan lebih enak gitu ya. Jadi orderan saya itu udah dikirim belum sih gitu kan, kok belum ditagihin dan sebagainya gitu. Jadi ketika kita mengikuti rangkaian siklus penjualan tentunya akan menambah tingkat efisiensi dari perusahaan tersebut. Oke, nah tetapi nanti di sini kita akan yang dipelajari lebih ke journey mulai dari customer ke sales order, delivery note, sales invoice sama payment entry. Walaupun sebetulnya nanti ada juga opportunity dan quotation gitu ya. Jadi sebelum masuk ke sales order itu tuh ada dokumen opportunity dan quotation. Tapi kita tidak akan membahas hal itu di video ini ya. Gitu. Jadi ada 4 yang akan kita bahas yaitu sales order, delivery note, sales invoice, dan payment entry. Oke. Nah mungkin kita langsung praktek aja ya. Oke. Kita masuk ke software ERP-nya gitu ya. Ini halaman utamanya. Nanti teman-teman sebetulnya bisa pakai menu search di sini gitu ya untuk pencarian kayak sales order, delivery note, kemudian purchase invoice dan sebagainya. Tapi kita juga sudah siapkan halaman sebelah kiri biar lebih memudahkan. Oke, yang pertama adalah order penjualan atau sales order. Apa sih itu sebenarnya sales order atau order penjualan atau biasanya bahasanya juga pesanan penjualan gitu ya, itu sama aja. Jadi sales order itu adalah dokumen, bisa dikatakan dokumen resmi gitu atau perjanjian antara perusahaan, misalkan posisinya kita dengan pelanggan gitu. Jadi pelanggan itu mau pesan apa sih? Di situ nanti akan ada rincian barangnya, terus harganya dan kapan dikirim dan sebagainya gitu. Jadi sales order itu adalah acuan bahwa kita memang mau order. Tetapi dari sisi secara akunting dan stok itu memang belum berkurang sama sekali gitu. Jadi belum ada pengaruh. Jadi lebih condong bahwa ini dokumen yang sifatnya cukup mengikat dan memastikan bahwa memang barang tersebut nantinya yang akan dikirim dan ditagihkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya sales order list ini adalah list atau daftar SO yang sudah dibuat. Untuk membuat yang baru kita tinggal klik add sales order. Kemudian kita pilih pelanggan di sini. Kalau kita mau buat bisa create new baru gitu ya. Kita pilih yang sudah ada misalkan. Kemudian tanggal pengiriman misalkan tanggal 31. Kemudian kita set gudangnya. Oke, setelah itu kita masukkan itemnya. Misalkan iPhone sebanyak 2 dengan harga 12 juta. Kita simpan. Oke, kemudian kita submit. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat SO ya, di mana status awalnya itu adalah to deliver and bill. Ini artinya bahwa dokumen ini belum dikirim dan belum ditagihkan. Nah, setelah itu apa tahapan berikutnya? Tahapan berikutnya yang umum itu adalah membuat delivery note atau pengiriman barang gitu ya. Nah, dari sini teman-teman cukup tinggal klik create, klik delivery note. Nah, maka secara otomatis data yang ada di SO itu akan diduplikasi ke sini gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi bikin input ulang dan sebagainya, itu udah otomatis gitu. Jadi sangat praktis sekali.
Kita tinggal make sure aja, pastiin barangnya berapa yang mau dikirim. Kalau sudah, kita simpan aja. Kemudian setelah itu submit. Nah, sudah selesai. Maka di sini status deliverednya itu adalah to bill atau perlu ditagihkan. Teman-teman juga bisa cek stok ledgernya gitu ya, untuk memastikan bahwa memang stok ini sudah berkurang. Nah, ini sudah berkurang ya. -1. Kalau misalkan kita pengen lihat keseluruhan berdasarkan item, kita filter aja di sini. Nah, seperti ini. Atau kita lihat tanggal sebelumnya. Nah, ini kita sudah 1 dikeluarkan ya. Oke, kita mundur lagi. Kalau kita cek lagi order penjualan, maka statusnya sudah berubah gitu ya, menjadi to bill gitu kan, untuk ditagihkan. Oke. Nah, setelah itu adalah dari delivery note, kita masuk dulu delivery note. Nah, kita akan melakukan penagihan atau pembuatan faktur penjualan atau sales invoice. Dari sini teman-teman tinggal klik create, terus kemudian klik sales invoice. Maka hal sama pun dilakukan gitu ya. Jadi akan diduplikasi otomatis. Kalau misalkan ada perbedaan tanggal, misalkan teman-teman bisa edit posting date gitu ya. Karena bisa jadi mungkin SO-nya tanggal 1, delivery-nya tanggal 2. Ternyata penerbitan tanggal 3, tapi baru diinput tanggal 4. Jadi teman-teman bisa dimundurkan atau di backdate gitu ya. Kemudian bisa juga kita atur payment due date. Jadi nanti ini terkait informasi penagihan kapan memang tagihan tersebut harus ditagih gitu ya, atau sebelum jatuh tempo. Nah, di sini kalau sudah tidak apa-apa lagi, kita tinggal klik save atau submit. Oke. Nah, maka secara otomatis udah terbit ya piutangnya. Kita cek di di accounting ledgernya, dan sudah dijurnalkan. Kita juga bisa cek secara piutangnya ya, daftar piutang. Kita refresh. Oke, tanggalnya. Nah, sudah ada. Ini yang barusan ya, sebesar 12 juta gitu. Nah, setelah itu misalkan dari pelanggan akan melakukan pembayaran. Nah, kita balik lagi ke faktur penjualan, kita klik, kita create payment. Nah, di sini pun otomatis juga ya dibuatkan informasinya kayak receive, tanggal dan sebagainya. Kita cukup ganti aja paymentnya misalkan ke bank. Ini kalau misalkan ada perbedaan akun atau mau ganti akun bisa juga. Ini adalah informasi uang yang dibayarkan. Kalau misalkan baru bayar sebagian, kita tinggal input sebagian saja. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita simpan. Oke, ini nomor reference dan reference date-nya. Ini biasanya digunakan untuk mencatat informasi kayak nomor transfer dan sebagainya ya. Nanti fungsinya itu atau manfaatnya itu buat bank reconcile. Kita isi aja satu. Oke, simpan, setelah itu submit. Nah, selesai. Nah, kalau kita misalkan cek di faktur penjualan, nah ini statusnya bakal paid gitu ya. Dan kalau kita cek di order penjualan, maka statusnya juga sudah komplit atau selesai. Nah, itu adalah rangkaian pembuatan mulai dari SO ke payment dengan flow yang sederhana gitu ya. Tentunya nanti di video-video selanjutnya kita akan coba studi kasus yang memang lebih kompleks dan lebih variatif yang memang sering terjadi di lapangan. Baik, mungkin itu saja bisa kita sampaikan. Terima kasih sudah menonton video part 1 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar ERP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.